Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Matematika kelas 11. Welcome to my Mathematics channel. Oke, anak-anak Ustazah yang soleh dan soleha, dimanapun kalian berada, jangan lupa sebelum belajar kita mulai dulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, setelah kita baca bismillah, semoga Allah meridhoi dan pembelajaran kita kali ini tentang program linear dimudahkan oleh Allah. Amin. Program linear ini adalah bab yang mengajarkan kepada kita dalam membuat perbandingan atau perhitungan supaya kita dalam menentukan sikap atau mengambil keputusan tidak salah. Loh, matematika ternyata bisa juga ya membantu kita dalam menyelesaikan atau membuat keputusan. Ya, matematika juga bisa membantu itu. So, bagaimana kita akan membahas itu sekarang? Jangan lupa kita masih tetap di mana? MAIT Bina Insan Cendekia. Masih di Madrasah Hebat Bermartabat. Yuhu. Program linear, suatu metode penentuan nilai optimum dari suatu persoalan linear. Ini bahasa matematika ya, penjelasannya begitu. Jadi menentukan nilai optimum tujuannya. Dan nilai optimum itu tidak harus maksimal. Nilai optimum itu bisa maksimal atau minimum. Diperoleh dari nilai dalam suatu himpunan penyelesaian persoalan linear. Di dalam persoalan program linear ada 3 hal yang harus kita pelajari, yaitu model matematika, fungsi tujuan atau objektifnya, dan nilai optimum fungsi tujuan atau objektifnya. Intinya adalah kalian buat model matematikanya, baru setelah itu tentukan fungsi tujuannya, dan terakhir tentukan hasilnya atau nilai optimum. Itu yang langkah-langkah harus kalian lakukan dalam menyelesaikan soal-soal program linear. Apa itu model matematika? Yuk kita bahas. Model matematika ini adalah permasalahan program linear berupa SPT-LDP. Sekali lagi ini SPT, sistem penyelesai pertidaksamaan linear dua variabel sebagai pembatas atau kendalanya. Jadi ini sebagai masalahnya, ditulis dalam lambang-lambang matematika, dan itu sebagai permasalahan. Kemudian fungsi tujuan atau objektif itu disebut juga dengan fungsi sasaran. Ada yang menyebutnya begitu. Nah, nilai fungsi tujuan itu bentuknya seperti ini. Fx, y sama dengan ax plus by. Dan x, y-nya nilainya itu memenuhi kendala. Memenuhi ini, pembatas atau kendala ini. Model matematika. Nilai fungsi tujuan bisa dalam bentuk minimum atau maksimum, atau nilai optimum atau nilai ekstrim. Ada yang menyebutnya begitu. Sama saja. Ya, jadi kalian jangan bingung, mungkin kalian nanti sharing sama teman-teman di luar sana atau lagi googling, ternyata kalian mendapati bukan nilai minimum maksimum atau optimal, tapi kalian temukan dalam bentuk kalimat nilai optimum atau ekstrim, sama saja. Oke? Dan berikutnya kalian tentukan nilai fungsinya ini. Ini masih bentuk fungsinya, ini sudah nilainya. Dan caranya bisa dengan menggunakan metode garis sedikit, juga bisa menggunakan metode uji titik pojok. Nah, daripada bingung, matematika itu action aja langsung ya, biar kalian lebih paham. Ini persoalan maksimum dan persoalan minimum. Perbedaannya di mana? Ketika kalian nilai tujuan,
tujuan sasarannya atau tujuan objektifnya itu ini maksimum, maka X dan Y-nya lebih dari sama dengan 0. Tapi jika yang diminta adalah minimum, maka X dan Y-nya kurang dari sama dengan 0. Dibuat begitu. Oke, sedangkan untuk syarat-syaratnya kurang, ketika maksimum justru kurang dari sama dengan. Tapi kalau minimum justru lebih dari sama dengan. Itu pembedanya antara persoalan maksimum dan minimum. Oke, guys. Tujuannya apa? Supaya menghasilkan hasil yang diinginkan. Kita terapkan. Pertama, diterapkan dalam soal seperti ini ya. Nanti akan kita bahas juga soal-soal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Oke. Kita rubah dulu menjadi warna putih. Tentukan nilai minimum fx, y sama dengan 9x ditambah y pada daerah yang dibatasi oleh x-nya lebih dari sama dengan 2 atau kurang dari sama dengan 6. Bisa disebut juga sebagai x-nya itu antara 2 sampai 6. Kemudian y-nya 0 sampai 8. Serta x plus y kurang dari sama dengan 7. Jadi nilai minimum yang ditanyakan itu yang minimum ya. Minimum itu kendalanya ini semua. Ada 3 nih model matematikanya di sini. Batasan-batasannya, kendala-kendalanya ada di sini. Oke, gimana cara menyelesaikannya? Pertama, kalian harus menggambar ini dalam bentuk SPT LDV. Ingat ya, model matematikanya kita selesaikan dalam bentuk gambar. Karena dengan gambar kalian bisa menentukan langkah berikutnya yang harus diambil. Oke. Pertama, kita gambar dulu sumbu Y, sumbu X. Oke. Dan selanjutnya kita gambar di sini untuk X yang letaknya antara 2 dan 6. X ini X sama dengan 2 ya, masih ingat? X itu berarti dia memotong sumbu X dan dia justru gambarnya sama dengan sumbu Y, maksudnya berdiri. Ingat ya, kebalikannya, kalau posisinya dengan sumbunya itu saling berkebalikan. Jangan dipikir karena ini X sama dengan 2 berarti arahnya ke sana, kan X arahnya ke sana, tidak. Ingat ya, seperti itu. Bagaimana dengan 6? Nah, 6 letaknya di sini garisnya. Oke. Dilanjutkan dengan kendala berikutnya, dibatasi Y-nya lebih dari sama dengan 0 dan atau kurang dari sama dengan 8. Sama dengan Y yang letaknya lebih dari sama dengan 0 berarti di sebelah. Oke, sebentar. Untuk arsirannya di sini kan X-nya antara 2 dan 6 ya. Berarti arahnya ke sini, arsirannya di sini arahnya di dalam sini ya. Oke, berikutnya kita lanjutkan untuk Y-nya. Y-nya untuk yang lebih dari sama dengan 0, hasilnya di sini. Ingat ya, karena 0 berarti pas di garis. Dan ini sekali lagi jangan berpikir karena ini Y-nya berarti kan harusnya arahnya ke sini. Tidak, justru kebalikannya, arahnya ke sana ya. Oke, lanjut. Untuk 8-nya di sini. Nah, setelah itu berarti arsirannya gimana? Nah, kalau tadi 2 dengan 6 ini arsirannya ada di dalam sini ya. Ada di dalam sini sampai ke sana gitu ya. Tapi di dalam 2 garis. Kemudian kalau yang ini, Y ini berarti di dalam kedua garis ini. Garis ini ya. Garis ini. Sehingga titik pertemuannya ada di dalam kotak.
gitu. Nah, berikutnya kita gambar X plus Y kurang dari sama dengan 7. Gambarnya bagaimana? Masih ingat cara kemarin. Ketika kalian jumpai X plus Y kurang dari 7, kalian tentukan titik. Pertama, tentukan titik ketika X-nya 0. Ketika X-nya kita buat 0, maka Y-nya 7. Dan ketika Y-nya yang 0, Y-nya yang 0, Y-nya kita buat 0, maka X-nya jadi 7. Dua titik ini yang akan membantu kalian dalam membuat garisnya. Oke. Ternyata garisnya adalah seperti ini. Kenapa kok seperti ini garisnya? Kita perkirakan ya, ini 2, ini 6. Berarti kalau ini 6, 7-nya di sini. Kan gitu. Kemudian ini 8. 8 berarti 7-nya di bawahnya. Gitu. 0,7 dan 7,0. Oke. Maka garisnya kita tarik menjadi begini. Dan perlu diingat tadi, ini kurang dari sama dengan 7. Karena kurang berarti arahnya bukan ke atas tapi ke bawah. Nah, perlu diingat tadi batasan yang kuning dan hijau ini kan arsirannya ada di dalam sini semua ya. Karena ada di dalam sini semua, berarti kalau ditambahkan satu model matematika lagi di sini, dan ini kurang dari sama dengan, yang memenuhi ketiganya adalah yang bawah sini, sehingga arsirannya akan jadi begini. Dan ini adalah garis X plus Y sama dengan 7. Oke, jadi yang diarsir daerah sebelah sini. Nah, ketika yang diarsir daerah sebelah sini dan kita sudah dapatkan gambarnya guys, maka yang harus kita lakukan langkah berikutnya adalah membuat titik ekstrim. Titik ekstrim itu adalah titik-titik optimal yang akan kita selesaikan. Titik-titik itu adalah A, B, C, D. Loh, kenapa kok A, B, C, D? Ya kebetulan pojok-pojokannya ini ada 4 titik. 1, 2, 3, 4. Kalau ternyata yang diarsir bentuknya segitiga ya cuma A, B, C aja. Begitu. Ya, oke. Titik ekstrim ini berguna dalam menentukan keputusan kalian nanti yang akan diambil. Di sini kan nilai minimum. Nah, kalau kita ngambil C atau D, jelas nggak mungkin minimum. A, B letaknya ada di bawah, C, D ada di atas. Tentunya kalau kita menggunakan titiknya D atau titiknya C dalam menentukan nilai minimum, maka kalian tidak akan mendapatkan hasil angka yang kecil. Nilai minimum itu berarti kan yang kita pilih atau jawaban yang kita ambil atau keputusan yang kita ambil adalah yang nilainya paling kecil hasilnya. Begitu. Nah, kalau ingin dapat nilai yang paling kecil, jangan milih C atau D karena angkanya lebih tinggi ini. 6, sekian, yang ini 2, sekian angkanya ini. Sehingga pilihlah A atau B. Tapi dari A atau B ini, mana yang lebih kecil? Jawabannya secara logika mestinya A ya nanti. Oke, kita cek dulu, cek marki cek. Oke, kita selidiki nilai optimumnya yang tepat. Ini ya. Dari grafik diketahui titik A dan B memiliki Y sama dengan 0. Ini posisinya sama-sama di 0. Kalau ini berarti 2, yang ini titiknya berarti 2,0. Yang ini titiknya 6,0. Kan gitu yang B. Nah, ini A-nya 2,0, B-nya 6,0. Nah, ketika dengan titik 2,0 dan 6,0, kita bandingkan. Kita masukkan ke dalam fungsinya ini, 9X plus Y. Yang ditanyakan ini, yang diminta, nilai minimum dari ini. Maka, jawabannya adalah kita ganti X-nya dengan 2,
dan Y-nya dengan 0. Nih, X-nya dengan 2, Y-nya dengan 0. Hasilnya 18, untuk yang ini hasilnya 50. Itu kan dugaan Ustazah sudah benar bahwa nilai minimumnya didapat dari titik A. Kenapa? Bayangin di sini 2,0, ini 6,0, jelas akan didapatkan dari hasil kalau nilai minimum dari titik yang paling kecil nilainya, kan gitu. Hasilnya adalah 18. Jadi bisa dikatakan berapakah nilai minimum f(x, y) sama dengan 9x per y? Nilai minimumnya jawabannya adalah 18. Begitu. Terus kalau ternyata ya jawabannya 18. Misalnya aku nggak ngambil titik B, aku langsung titik A aja. Karena secara logika, aku tadi mikirnya juga sama dengan Ustazah. Misal, maka kalian tidak mengambil titik B, langsung ke titik A juga boleh. Oke? Nah, kalau nilai yang ditanyakan bukan minimum Ustazah, tapi yang ditanyakan maksimum, berarti titik yang akan kita coba untuk menghitung di sini adalah titik C atau D. Begitu. Kita sesuaikan dengan soal. Oke, kita lanjut contoh yang kedua. Tentukan di mana nilai maksimum. Nah, ini Ustazah sediakan pertanyaan yang berkaitan dengan maksimum. Kalau tadi minimum. Nah, di sini kendalanya tidak disajikan satu persatu, tapi langsung disajikan dalam bentuk grafik. Sudah dalam bentuk gambar, nggak perlu gambar lagi. Nah, kalau ditanyakan nilai maksimum, berarti di sini ada titik apa saja? Ini ada titik pertama ya, A. Oh, di sini A, di sini B, kemudian di sini C, di sini D, gitu. Kita ganti warna dulu. Warna untuk ini kita ganti merah aja biar kelihatan terang. Oke, di sini A, B, C, D. Di sini kok enggak E, Us? Ya, karena di sini nilai maksimum. Meskipun ini kalian buat E juga nggak masalah, nggak apa-apa. Di sini kalaupun dibuat E, nanti E-nya juga nggak berfungsi karena yang ditanyakan nilai maksimum, berarti titik-titik yang paling maksimum nanti yang akan kita gunakan. Nah, secara logika dengan melihat gambar ini, E dan B itu nggak mungkin bisa menjadi nilai maksimum, ya nggak sih? Karena dia posisinya di 0 X-nya di 0 gitu ya. Ya bisa sih jadi asalkan D-nya ini besar banget. Nah, tapi yuk kita cek aja yang mana yang hasilnya akan maksimum dari titik-titik ekstrim yang ada. Oke, ini titik ekstrim pada gambar adalah A, B, C, D. A tidak mungkin maksimum karena titik paling kiri 0,0. Maaf, kok 0,0 yang E ya. A-nya ini 0, sekian, nggak mungkin nggak mungkin dia maksimum karena dia paling kiri, termasuk ya 0 ini tidak mungkin karena dia paling kiri bawah lagi. Maaf. Yuk, berikutnya. B-nya ada di titik 3,6. Oke, B-nya ada di titik 3,6. Dan C-nya ada di titik ada di titik 8,2. D-nya yang ini 8,0. Nah, tiap titik ekstrim, nilai tiap titik ekstrimnya kan dengan memasukkan ke sini. Oke. Jadi 3,6 dimasukkan ke sini, X dan Y-nya sehingga hasilnya 42. Ketika C-nya 8,2 kita masukkan ke sini hasilnya 42, D-nya juga hasilnya 3,6. Nah, sehingga kalau ditanyakan maksimum berarti kita pilih manakah hasilnya yang paling besar, yaitu 42, dan 42 dimiliki oleh titik ekstrim D dan C.
Sehingga nilai maksimum pada titik yang melalui garis BC dengan nilai maksimum 4. Artinya apa? Ketika ditanyakan nilai maksimum fungsi ini akan dicapai pada titik BC, pada garis BC ini akan diperoleh hasil yang maksimum, yaitu 40. Kita coba satu kali lagi untuk soal berikut. Ini soal penerapannya. Pedagang buah memiliki modal 1 juta untuk membeli apel dan pisang untuk dijual kembali. Modalnya 1 juta. Harga beli tiap kilogram apel adalah 4.000 dan pisang 1.600. Tempatnya hanya bisa menampung 400 kilogram buah. Tentukan jumlah apel pisang agar kapasitasnya maksimum. Jadi kalian disuruh menentukan jumlah apel atau pisangnya yang jelas bisa menampung 400 kilogram gitu maksudnya. Dan juga modalnya harus sesuai 1 juta. Ini sebuah permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kalian buat penyelesaiannya dengan menggunakan program linear. Bayangin kalian mau jualan, modalnya 1 juta. Mau ulakan beli apel harganya 4.000. Kalau pisang per buahnya 1.600. Nah, dan lapak kalian mampu menampung 400 kg buah. Maka untuk mendapatkan hasil yang paling maksimum, kalian harus menjual apel dan pisang dengan jumlah berapa. Itu yang ditanyakan di permasalahan supaya hasilnya maksimum ya. Yuk, kita buat tabel dulu untuk mempermudah kalian dalam membayangkan. Apel harganya 4.000, pisang harganya ini menampung totalnya adalah 1 juta, dan untuk jumlah untuk pisang dilambangkan dengan ini, dilambangkan dengan Y, sedangkan apel dengan X. Total apel dan pisangnya nanti menampung 400. Oke, jadi tabelnya kayak gini ya. Kita lanjut. Nah, ini adalah model matematikanya. Ingat ya, prosesnya buat model matematika, kemudian tentukan titik ekstrimnya, baru tentukan fungsi tujuannya, dan cara kalian akan dapat hasilnya. Nilai fungsi tujuan. Itu langkah-langkahnya kita ingatkan kembali. Yuk, kita lanjut. Untuk di sini kapasitas tempatnya X plus Y kurang dari sama dengan 400. Kita buat modelnya kayak gitu. Jadi kalau apel ditambah pisang, itu hasilnya nggak boleh melebihi dari 400, sehingga ditulisnya kurang dari sama dengan 400. Begitu. Kemudian untuk modalnya itu cuma 1 juta, nggak lebih, sehingga ditulisnya sebagai kurang dari sama dengan 1 juta. 4.000 sama 1.600 Y hasilnya. Atau kalau kalian sederhanakan, ini sama-sama dibagi gitu ya, biar nolnya nggak kebanyakan, kalian bagi. Nah, misalnya dibagi dengan 800 bagi 8, ini kan bisa 40 ya, 4.000 kayak dibagi 800-an, maka hasilnya jadi 5X 2Y 1.250, supaya angkanya lebih kecil, sederhana untuk bisa dihitung. Nah, berikutnya batas, karena yang ditanyakan maksimum, masih ingat ya di tabel yang tadi, kalau ingin dapat hasil yang maksimum, maka buat XY-nya itu lebih dari sama dengan 0. Kalau pertanyaan di sini ternyata minimum ya, XY-nya dibuat dengan berhubung maksimum ya ini. Oke, kita lanjut. Kalau sudah kita buat ini, maka kita buat gambarnya. Ini dia. Gimana cara membuat gambarnya? Masih ingat ya, kalian misalkan untuk X plus Y kurang dari sama dengan
400, kalian misalkan ketika X-nya 0, Y-nya berapa, ketika Y-nya 0, X-nya berapa. Kemudian kalian tarik garis dan hasilnya adalah ini. Nah, garis yang ini itu hasil dari X plus Y kurang dari sama dengan 400. Karena kurang dari berarti arsirannya ke bawah. Bawah, yang ini. Garis ini arsirannya ke bawah. Kemudian untuk modal 5X ditambah 2Y kurang dari sekian. Kalian juga misalkan ketika X-nya 0, hasilnya berapa, ketika Y-nya 0, hasilnya berapa. Nah, didapat garis ini. Ketika garis ini sudah didapat, ini tandanya adalah kurang, karena kurang berarti arah arsirannya ke sini juga. Ke sini juga. Nah, titik pertemuan kedua arsiran itu dengan batasan X dan Y-nya yang sama dengan 0, X-nya lebih dari sama dengan, Y-nya juga lebih dari sama dengan, maka kita dapatkan arsiran sebelah sini. Oke. Dan setelah arsiran sebelah sini kita dapat, kita tentukan titik-titik ekstrimnya. Titik ekstrimnya adalah A, B, dan C. Oh, naruh C-nya kejauhan di sini. Harusnya di sini ya, C-nya. C di sini. Oke. Berikutnya, kita tentukan titik ekstrimnya. A, ini 0 jelas bukan ekstrim ya, karena di titik 0 paling kecil. Kemudian A ini kapasitas yang ditanyakan kan maksimum. A itu di titik 0,400, B kita nggak tahu B ini di titik berapa. Ini kan belum ada ya, nggak tahu titik pertemuannya berapa. Kalau C sudah jelas ini di titik 250,0. Nah, untuk B ini cara mencarinya titik itu dengan menggunakan cara eliminasi atau substitusi. Masih ingat ya? Eliminasi dengan substitusi SMP SD sudah ada. Nah, di kelas 10 kemarin kalian ada ini penyelesaian soal-soal yang menggunakan eliminasi, sehingga tentunya tidak sulit ya, insya Allah. Yuk, Bx, Y ini dicari dari persamaannya ini. Ini kan awalnya X, Y kurang dari ini, dan satunya 5X plus 2Y kurang dari ini. Nah, dari dua persamaan ini kan nggak sama dalam artian ini X-nya 1, ini X-nya 5, ini Y-nya 1, ini Y-nya 2, sehingga dalam proses penyelesaiannya harus kita samakan mana yang mau dihilangkan gitu. Nah, ini kenapa kok ditulis dulu di awal baru ini? Itu sebenarnya untuk memudahkan kalian menghitung, angka yang besar taruh atas, angka yang kecil taruh bawah, sehingga dalam proses mengurangi itu kalian mudah. Ini eliminasi itu dikurangi. Nah, di sini caranya kok bisa ini 5X plus 2Y kurang dari 1250 sudah jelas ini ya. Nah, ini kok ada 2X plus 2Y kurang dari 800 kurang dari sama dengan 800 didapat dari mana? Dari sini. Oke, kita kan mau menyelesaikan ini dan ini. Nah, ini dirubah menjadi begini itu dikarenakan semuanya dikalikan 2. Loh, apa tujuannya dikalikan 2? Supaya Y-nya nanti kembar. Kalau Y-nya kembar, kita kurangi kan hasilnya 0. Kita mau mengeliminasi atau menghabiskan nilai Y-nya. Sehingga didapatkan nilai X. Yuk, 1250 kurangi 800. Hasilnya ini 5X dikurangi 2X. Hasilnya 3. Nah, kalau X saja berarti 450 dibagi 3, hasilnya 150. X-nya sudah ketemu 150. Sehingga kalian tinggal melanjutkan mencari Y. Nah, mencari Y ini banyak caranya. Kalian bisa menggunakan cara eliminasi, bisa juga menggunakan cara substitusi. Nah,
Kalau eliminasi berarti kalian gunakan lagi cara seperti ini, tapi yang disamakan nilai X-nya. Kan awalnya X-nya di sini 1, ini 1. Nah, kita samain jadi 5. Begitu. X-nya dibuat harus jadi 5 supaya dieliminasi ketika dikurangi hasilnya hilang nilai X-nya sehingga didapatkan nilai Y. Dan kalau kalian menghitung nanti Y-nya ketemu 200 atau dengan cara substitusi juga boleh. Jadi kalau cara substitusi ketika kalian sudah dapatkan X 150, cara substitusinya gimana? Pilih ambil salah satu, ini atau ini yang lebih mudah untuk dihitung biar kalian nggak berat-berat hitungnya, yaitu pilih X plus Y kurang dari sama dengan 400. Dengan X-nya 150. Gitu ya. Sehingga Y-nya 400 dikurangi 150. Tara, didapat Y-nya 250. Sama kan? Hasilnya, kesimpulannya di sini bahwa X-nya 150 dan Y-nya 250. Sehingga ketika di sini ditanyakan tentukan jumlah apel dan pisang agar hasilnya maksimum. Berarti apelnya, X itu kan apel ya, apelnya 150 dan pisangnya 250. Begitu. Oke? Sudah paham? Insya Allah. Semoga kalian dimudahkan, semoga kalian paham. Jika masih belum paham, boleh japri menghubungi Ustazah. Dan jangan lupa setelah belajar kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.